Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari LP3H Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Hidayatullah Jawa Barat ingin sedikit memberikan informasi dan juga saling berbagi ta'aruf ya, memperkenalkan tentang LP3H Hidayatullah Jawa Barat. Yang pertama adalah ini terkait dengan fungsinya ya. Fungsi utamanya adalah jadi LP3H Hidayatullah Jawa Barat melakukan pendampingan dan fasilitasi bagi para pelaku usaha UMK terutama ya, usaha mikro kecil dalam mempersiapkan dan mengajukan sertifikat halal. Jadi para usaha para mikro kecil yang ingin mendapatkan sertifikat halal, jadi LP3H Hidayatullah Jawa Barat siap melakukan pendampingan, fasilitasi, bahkan konsultasi bagaimana sampai mendapatkan sertifikat halal. Apa proses yang ditangani adalah khusus untuk sertifikat halal dengan skema Sepdeclare, pernyataan mandiri dari UMK. Jadi kalau ini LP3H ini adalah bagi skema Sepdeclare. Jadi para usaha mikro kecil yang ya dari prosesnya juga sederhana gitu kan, produknya juga tidak banyak, outletnya juga hanya satu gitu kan ya, seperti tukang gerobak, batagor, siomay, tukang SP, apalagi ya pecel misalkan dan yang lainnya. Nah itulah tugas kita adalah mendampingi gitu kan ya, mereka sampai mendapatkan sertifikat halal dengan pola Sepdeclare, yaitu gratis, fasilitas dari pemerintah program Sehati ya kan, sertifikat halal gratis. Apa pihak pelaksananya adalah pendamping proses produk halal yang berafiliasi dengan LP3H Hidayatullah. Jadi kita berafiliasi ya, kita juga menginduk kepada LP3H Hidayatullah Pusat. Kemudian menjadi peran audit, bertanggung jawab atas verifikasi dan validasi lapangan. Jadi langsung kita melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk skema Sepdeclare. Mereka memastikan UMK itu telah memenuhi standar dan persyaratan sebelum diajukan ke BPJPH. Oke. Kemudian dasar hukumnya juga diatur dalam UU JPH dan peraturan pelaksanaan khusus dalam fasilitas UMK melalui skema Sepdeclare. Nah ini syarat, kemudian teman-teman, syarat menjadi pendamping. Syarat menjadi pendampingnya adalah pendamping proses halal ini luar biasa ya, banyak sekali peminatnya. Kita kemarin juga buka pelatihan batch 1 ya, luar biasa tuh. Dari target 30 sebenarnya ya, sampai menjadi 150 ya kalau nggak salah tuh ya. Tapi memang itu butuh mujahadah, butuh keseriusan, sehingga memang tidak semua juga ya selesai gitu kan. Memang butuh mujahadah ya, dan juga butuh paham digitalisasi. Jadi syaratnya menjadi bergabung menjadi pendamping proses halal adalah ini ada ya. Yang pertama adalah persyaratan dasarnya itu WNI, warga Indonesia. Yang kedua adalah beragama Islam ini ya, kemudian beragama Islam. Kemudian minimal ijazahnya tuh MA atau SMA atau sederajat. Ini persyaratan menjadi pendamping proses produk halal. Persyaratan kompetensi komitmennya adalah memahami syarat kehalalan, karena nanti ada pelatihan-pelatihannya. Memiliki sertifikat pelatihan P3H terakreditasi, apalagi kalau kita mengikuti sekarang kan mulai LMS ya, online ya. Jadi ketika kita menyelesaikan pelatihannya, kita akan mendapatkan sertifikat langsung dari BPJPH. Proses pengangkatan diangkat oleh lembaga P3H yang diakui oleh BPJPH, didaftarkan ke BPJPH sebagai lulus pelatihan dan untuk mendapatkan nomor registrasi. Itu sudah pasti ya. Kemudian syarat pengajuan sertifikat halal, yaitu aspek legalitasnya. Nanti itu ada KTP-nya, kemudian ada NIB, nomor izin berusaha gitu kan. Kemudian nanti pun juga selain itu, selain aspek legalitas dari para pelaku usaha, kemudian yang harus dipilih juga adalah bahan baku dan bahan penolongnya. Jadi kita periksa tuh, kita verifikasi dan validasi apa bahan-bahannya apa memang sudah halal gitu kan. Selain halal juga thayyib tentu ya, itu harus kita periksa.
Kemudian selain itu juga proses produksi dan fasilitas juga. Nah, selain bahannya juga, kita pun juga harus melihat tuh prosesnya. Prosesnya bagaimana, apakah sudah benar sesuai dengan SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal ya. Nah, ini juga Sistem Jaminan Halal SJH ya. Kemudian skema Safety Declare itu adalah sertifikat halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Jadi pelaku usaha sendiri yang menyatakan bahwasanya produknya itu halal. Kemudian skala usahanya mikro dan kecil gitu ya. Produk barang, kemudian aktor pemeriksa adalah pendamping proses produk halal P3H dan penetapan halal komite fatwa produk halal. Jadi nanti keluarnya sertifikatnya dari komite fatwa ya. Kemudian jenis produknya adalah Safety Declare itu adalah obat-obat tradisional seperti jamu, ekstrak bahan. Kemudian ada minuman. Nah, ini kalau ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Minumannya adalah minuman pengolahan sari buah, sayur, konsentrat dari sari buah sayur, minuman berbasis air, berperisa, kopi, teh, minuman berbasis susu, minuman tradisional. Kalau makanannya adalah susu dan analognya, lemak, minyak, emulsi minyak, es untuk dimakan, es krim termasuk serbet dan sorbat ya. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan pangan, kembang gula, kemudian serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia. Akar dan umbi kacang-kacangan dan emplour dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Kemudian produk bakery yang sederhana, alhamdulillah kita kemarin memproses ya, ada satu PU ya, itu udah tua ya, kakek-kakek, alhamdulillah sudah terbit itu sertifikat halalnya. Kemudian ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, echinodermata dengan pengolahan dan penambahan tambahan pangan. Jadi inilah jenis-jenis produknya yang masuk skema Safety Declare. Jadi bagi para pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat halal secara gratis bisa menghubungi LP3H Hidayatullah Jawa Barat yang ada di kota di bawah ini ya. Silakan, insya Allah karena waktunya itu adalah Oktober, tanggal 18 itu semuanya sudah wajib halal, maka dari sekarang ayo kita buat ya, sehingga nanti Oktober itu kita sudah siap. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.